Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haji Hamimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku pengampu tafsir tematik. Yang saya hormati orang tua yang ada di rumah yang selalu mensupport dan mendoakan saya, dan tak lupa teman-teman seperjuangan saya. Di sini saya akan menceritakan tentang Bahrul Ulum. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan salah satu pondok terbesar dan tertua di Jawa Timur. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang telah mendirikan 21 unit pendidikan formal mulai dari tingkat prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang berada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Mulai dari perintisan pertama, pada tahun 1825 datanglah seorang yang bernama Abdus Salam atau yang lebih dikenal dengan Mbah Soiha. Beliau kurang lebih 13 tahun bergelut dengan semak belukar. Lalu pada tahun 1838 beliau mendirikan gubuk kecil tempat beliau untuk berdakwah, yakni pondok pesantren kecil yang terdiri dari musola, bilik kecil untuk santri, dan tempat tinggal yang sederhana. Pondok pesantren tersebut dinamakan Pondok Selawe karena pada saat itu jumlah santri hanya 25. Dan ada yang mengatakan Pondok Telu karena materi yang diajarkan oleh beliau meliputi dari syariat, hakikat, dan kanuragan. Ada yang mengatakan Pondok Telu karena bangunan yang tadi terdiri dari tiga lokal. Setelah Mbah Soiha berlanjut usia, pondok pesantren beliau diteruskan oleh kedua menantunya yang tak lain adalah santrinya sendiri, yakni Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman meneruskan Pondok Selawe, sedangkan Kiai Said membangun pondok pesantren yang tidak jauh dari Pondok Selawe. Kiai Usman lebih menitik beratkan kepada santrinya ajaran-ajaran thariqat, sedangkan Kiai Said menitik beratkan kepada santrinya ajaran-ajaran syariat. Maka dari itu Pondok Kiai Usman disebut dengan Pondok Thariqat, sedangkan Pondok Kiai Said dinamakan Pondok Syariat. Pengembangan pertama, setelah Kiai Usman dan Kiai Said wafat, kepengasuhan Kiai Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak memiliki putra, sedangkan Kiai Said diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Hasbullah. Pondok Kiai Usman, santri Kiai Usman diteruskan oleh menantu beliau yang bernama Kiai Asy'ari. Setengah dari santri Kiai Usman diboyong ke Pondok Kiai Asy'ari dan setengahnya lagi diboyong ke Pondok Kiai Hasbullah. Untuk jamaah thariqat dipindah di Desa Kapas dan diteruskan oleh Kiai Haji Abdullah. Kiai Hasbullah merupakan orang yang sangat kaya raya dermawan. Beliau memiliki tanah pertanian yang sangat luas dan gudang-gudang beras yang sangat banyak. Maka dari itu dusun ini dinamai Dusun Tambak Beras. Setelah itu Kiai Haji Abdul Wahab pada tahun 1914, Kiai Haji Abdul Wahab telah kembali dari Mekah, telah kembali belajarnya di Mekah. Pada tahun 1915 beliau mendirikan Madrasah Mubaddilfan. Pada tahun 1920 Kiai Haji Hasbullah wafat dan kepengurusan beliau diserahkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab dan dibantu oleh kedua adiknya yang bernama Abdul Hamid dan Abdurrahim. Kiai Haji Abdul Hamid
lebih fokus kepada pondok pesantren, sedangkan Kiai Haji Abdul Rohim lebih fokus ke madrasah. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahab banyak mengikuti organisasi sosial yang bernama Taswirul Afkar yang berada di Surabaya. Pada tahun 1926, beliau mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Wathon atau yang sekarang lebih dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1942, atas perintah ibundanya, yakni Ibu Nyai Latifah, beliau mendirikan pondok pesantren pertama yang diberi nama Al-Latifiyah. Pada tahun 1942, Kiai Haji Abdul Hamid dan Abdul Rahim memanggil keponakannya yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah, menantu dari Kiai Haji Bisri. Pada tahun 1943, Kiai Haji Abdul Rahim wafat. Setelah itu kepengasuhan beliau diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Melihat semakin banyaknya santri, akhirnya Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan madrasah pertama, yakni yang diberi nama MII atau yang sekarang lebih dikenal dengan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1944 atau 1945 lahirlah madrasah pertama putri yang diperakasai oleh Ibu Nyai Maswardia, Ibu Nyai Hasbia, dan Ibu Nyai Mashuda. Pada tahun 1951, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan pondok pesantren putri yang diberi nama Fatimiyah. Pada tahun 1956, beliau mendirikan Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 4 tahun. Dan pada tanggal 6 Juni 1956, Kiai Haji Abdul Hamid wafat dan kepengasuhan pondok pesantren diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah, sedangkan pengasuhan madrasah diteruskan oleh Ahmad Al-Fatih. Pada tahun 1964, Kiai Haji Ahmad Al-Fatih merubah Madrasah Mu'alimin Mu'alimat yang awalnya 4 tahun menjadi 6 tahun. Pada tanggal 29 Desember 1971, Kiai Haji Abdul Wahab wafat dan kepengasuhan beliau diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah yang dibantu oleh dzurriyyah Hasbullah. Pada tahun 1974, Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Al-Ma'had Ali. Pada tahun 1977, Kiai Haji Abdul Fattah wafat dan dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab. Kiai Haji Najib Abdul Wahab mengubah nama Al-Ma'had Ali menjadi STIT. Pada tahun 1987, Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab wafat dan pengasuhan pondok pesantren menjadi kepengasuhan kolektif. Kepengasuhan kolektif yang pertama majelis pengasuh, yang kedua pengurus yayasan, yang ketiga dewan pengasuh. Majelis pengasuh yang pertama dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid dari tahun 1987 sampai dengan 2006. Lalu yang kedua dilanjutkan oleh almarhum Kiai Haji Amanullah Abdurrahim dari tahun 2007 sampai dengan 2008. Yang ketiga lalu dilanjutkan oleh Kiai Haji Hasib Wahab dari tahun 2009 sampai sekarang. Pada tahun 1965,
Kiai Haji Abdul Wahab memanggil keempat santrinya untuk menghadap sowan. Keempat santri tersebut bernama Ahmad Junaidi, Masrur Dimyati, Ahmad Yazid Sulaiman, dan Muhammad Syamsul Huda. Keempat santri beliau diutus untuk memberi nama pondok pesantren. Keempat santri beliau mengusulkan 3 nama, yakni Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Lalu Kiai Haji Abdul Wahab memilih nama Bahrul Ulum yang berarti lautan ilmu. Setelah itu Kiai Haji Abdul Wahab mengadakan sayembara logo. Setelah terpilih logo tersebut, beliau menyisipkan surat Al-Kahfi ayat 109. Lalu setelah jadinya logo, beliau menyuruh santrinya yang bernama Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manakib. Masuk ke struktur organisasi YPP, Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Terdiri dari Dewan Pembina atau Majelis Pengasuh, Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum, Unit Perguruan Tinggi, Sekolah atau Madrasah, dan Asrama Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sistem pendidikan Bahrul Ulum terbagi menjadi 2, yakni formal dan non-formal. Formal itu seperti yang ada di sekolah, sedangkan yang non-formal itu yang berada di lingkup pondok sendiri seperti diniyah, yakni seperti weton dan sorogan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.